Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Ditya Prastio dengan NPM akhir 267. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Smart PLS untuk pemenuhan tugas kuliah ujian akhir semester kuliah analisis multivariat. Nah, kita buka dulu aplikasi Smart PLS ya. Kemudian kita akan mencari data. Nah, saya sudah mendapatkan datanya. Nah, kita mendapatkan data dari mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh. Datanya dapat dilihat sudah ditemukan. Nah, kemudian kita akan mencari cover data tersebut dari skripsi mahasiswa tersebut ke dalam Excel. Saya sudah menemukan data yang sudah tercover, tapi jangan lupa untuk di save di menggunakan save data CSV agar dapat digunakan di Smart PLS. Kita masuk ke Smart PLS nya, kita ke file, klik new project, tulis saja luas. Kita data di sini luas. Oke, kita lihat bahwa ini sudah ditemukan dan di sini kita menggunakan terlihat bahwa mahasiswa tersebut menggunakan 100 data personel. Lalu kemudian kita langsung ke double klik untuk membuat modelnya. Nah, kemudian kita tarik di sini bahwa tadi disebutkan untuk deskripsinya. Ini dapat kita ketahui bahwa variabel pertama yaitu lingkungan kerja, kemudian variabel kedua kompensasi, untuk variabel Y-nya produktivitas karyawan, untuk variabel mediasinya yaitu motivasi kerja sebagai variabel. Nah, kemudian langsung saja masukkan variabel pertama sini, ini. Itu lingkungan kerja, satu. Kemudian untuk di X2 nya sebagai kompensasi pada X2, kemudian variabel mediasi
konekkan ini. Oke. Ya, kita calculate. Start calculation. Nah, kemudian dari start calculation tadi kita mencari dua model. Yang pertama yaitu measurement model dan cara outer model. Kemudian yang kedua yaitu struktural model dibuktikan dengan inner model. Kita cari yang pertama dulu yaitu outer model. Langsung saja kita ke outer lagi. Nah, dapat dilihat di sini di outer loading memiliki beberapa kriteria. Itu jika nilai outer lebih dari 0,7 maka memberikan nilainya push. Kemudian jika nilai di antara 0,5 atau 0,6 dapat nilai tersebut masih bisa dipertahankan untuk uji. Kemudian untuk nilai di bawah 0,5 maka nilai tersebut tidak layak untuk diuji. Nah, dapat dilihat bahwa ini dan indikatornya membuktikan bahwa nilai tersebut lebih dari 0,7 atau bisa disebut bagus. Kemudian kita mencari nilai AVE. Nah, untuk nilai AVE tersebut kita dapat mencarinya di construct reliability dan validity. Nah, untuk nilainya dari sebelah sini, nilai AVE tersebut memiliki kriteria bahwasanya nilai AVE yang lebih besar daripada 0,5 maka hasil tersebut dapat dinyatakan bagus. Dapat kita lihat bahwa semua variabel tersebut memenuhi kriteria berada di atas nilai 0,5. Kemudian kita akan mencari nilai akar AVE melalui di diskriminan validity. Untuk kriteria dari diskriminan validity tersebut cukup sederhana, bahwa masing-masing variabel harus lebih besar daripada variabel yang lainnya. Besar, kemudian di bawah nah, kemudian di motivasi kerja, kemudian ke produktivitas karyawan. Oke, kemudian lalu kita akan mencari nilai VIF di collinearity statistik. Di sini di VIF disebutkan. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat pasti yang berwarna hijau dan tidak berwarna. Warna hijau menunjukkan bahwa nilai VIF tersebut akan tetapi untuk nilai yang tidak berwarna bukan berarti jelek, namun masih tetap bisa diuji atau dipertahankan. Oke, dapat kita lihat di sini ya. Nah, ini ada yang warna hijau dan kemudian untuk melihat reliabilitasnya kita akan kembali ke konstruk reliability dan validity-nya. Nah, di sini tiga variabel tersebut seperti front bench alpha, ROA, dan composite reliability memiliki kriteria bahwa nilainya harus di atas 0,7 untuk dianggap lebih bagus. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa setiap variabel membuktikan nilainya berada di atas 0,7 atau memenuhi kriteria. Kemudian di step 2-nya kita dapat melihat untuk di step 2 ini kita akan mencari struktural model atau inner model.
Dan untuk step pertamanya kita akan melihat ke R-square. Nah, di R-square ini membuktikan untuk pengaruh secara keseluruhan dari variabel tersebut. Seperti di motivasi kerja ini menyebutkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap motivasi kerja sebesar 0,548 atau 54,8%. Untuk kemudian ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap produktivitas karyawan sebesar 0,792 atau 79,2%. Ini secara keseluruhan. Kemudian kita lanjut ke F-square. Nah, untuk di F-square ini kita lihat bahwasanya F-square ini membuktikan sebesar pengaruh apa terhadap variabel seperti di sini dapat kita lihat bahwasanya variabel X2 memiliki pengaruh yang baik dengan kriteria bahwasanya F-square memiliki 3 pengaruh, yaitu ketika nilai F-square-nya lebih besar daripada 0,35 maka dinyatakan kuat. Kemudian F-square 0,15 dapat dinyatakan sedang. Akan tetapi jika nilai F-square lebih kecil daripada 0,02 dapat dinyatakan kecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di variabel kompensasi terhadap motivasi kerja nilai tersebut dapat dinyatakan kuat karena berada di antara lebih besar daripada 0,15 dan di bawah 0,35. Kemudian motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan dapat dinyatakan kuat karena lebih besar daripada 0,35. Kemudian untuk variabel kompensasi terhadap produktivitas karyawan dapat dinyatakan kecil atau tidak memiliki pengaruh terhadap produktivitas karyawan, dapat dinyatakan dengan nilai 0,00-nya. Kemudian pengaruh dari lingkungan kerja yang terlalu kecil karena lebih kecil daripada dapat dibilang sedang karena nilainya dibuktikan dengan 0,04 karena diantara 0,15 dengan 0,02. Kemudian di produktivitas karyawan ini disebutkan bahwa nilainya 0,094 dapat dinyatakan sedang dikarenakan berada di antara 0,02 dan 0,15. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini, lalu kita calculate lagi, kita tekan bootstrapping, kemudian kita klik start calculation. Nah, untuk di bootstrapping ini dapat menunjukkan apakah variabel tersebut berpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Kemudian di bootstrapping ini memiliki 2 kriteria, maka nilainya minus dan plus. Ketika hasilnya plus, suatu kejadian variabel mempengaruhi meningkat, maka variabel yang dipengaruhi akan meningkat juga. Akan tetapi jika minus, maka variabel yang mempengaruhi meningkat, namun variabel yang dipengaruhi malah menurun. Kemudian kita juga dapat melihat p-value di sini. Nah, untuk nilai p-value ini memiliki kriteria bahwa jika hasilnya kurang dari 0,05 maka hasilnya signifikan. Ketika hasil p-value tersebut lebih besar daripada 0,05 maka hasil tersebut tidak signifikan. Kemudian kita lihat ke sini hasil dari
kompensasi terhadap motivasi kerja tersebut hasilnya positif, kemudian p-value-nya 0,00 yang dapat dinyatakan signifikan. Kemudian untuk dikompensasi terhadap produktivitas karyawan memberikan hasil yang minus. Kemudian untuk p-values-nya hasilnya 0,93, yang berarti bahwa variabel kompensasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan. Kemudian di lingkungan kerja S1 terhadap motivasi kerja memiliki hasil positif. Untuk di p-values-nya memenuhi kriteria sebesar 0,016 yang lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan memiliki hasil positif sebesar 0,010 untuk p-values-nya yang berarti memenuhi kriteria. Kemudian untuk motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan memiliki hasil positif dan memiliki nilai p-value sebesar 0,00 yang memenuhi kriteria berarti signifikan. Kemudian kita akan melihat pengaruh secara tidak langsung di specific indirect effect. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabel X2 memiliki pengaruh produktivitas karyawan melalui motivasi kerja yang signifikan dengan dibuktikan bahwa nilai p-values-nya 0,00. Kemudian kita lihat juga variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh produktivitas terhadap produktivitas karyawan melalui motivasi kerja sebesar 0,016 yang merupakan hasil signifikan. Nah, dapat dibuktikan bahwa memang melalui motivasi kerja, variabel kompensasi dan lingkungan kerja dapat dibuktikan bahwa signifikan. Oke, langsung saja kita lihat ke tab ini modelnya. Kita hide dulu. Kita lihat untuk t-values-nya di inner modelnya kita t-values. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini pengaruh secara langsung terhadap masing-masing variabel. Untuk mencari pengaruh tidak langsungnya dapat dihitung melalui penambahan dari kebebasan proporsi. Sekian penjelasan penggunaan tutorial aplikasi Smart PLS untuk pemenuhan nilai tugas UAS. Saya minta maaf atau kekeliruan ataupun suara-suara yang tidak dijelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.